ini kok ada benjolan ya. Tapi saya diam aja, saya nggak mau ngomong karena takut kan. Ini benjolan apa ya gitu. Masih sebesar biji beras deh. Periksaannya hasilnya sama. Ini sama Pak, nggak ada obatnya. Pilihannya kalau ke rumah sakit itu naik meja operasi, kemo. Belum menerima. Aduh nanti dulu gitu loh. Apakah ada jalan lain gitu ya? So, welcome to Cancer Survivor and this is their story. Halo semuanya, saya Ulia akan menemani perjalanan inspiratif kita bersama. Di podcast ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang merupakan perjuangan dan juga pengalaman dari para penyintas kanker. So, welcome to Cancer Survivors and this is their stories. Bayangkan sebagai perempuan, hidup kita berjalan dengan baik-baik saja. Biasa saja mungkin ya, kita punya suami yang pengertian dan tanggung jawab. Kita punya anak-anak yang tumbuh dengan baik, kita punya lingkungan yang kondusif, perekonomian stabil. Namun tiba-tiba ternyata ujian itu datangnya dari dalam tubuh kita sendiri. Ujian itu justru berasal dari elemen terkecil pada tubuh kita, dari sel kanker. Kira-kira inilah yang mungkin saya bayangkan dialami oleh Ibu Libriana, seorang penyintas kanker pada sekitar 12 tahun yang lalu. Untuk kali ini, Bu Libriana sudah hadir bersama dengan Bapak suami, Pak Daryadi, untuk membagikan kisah inspirasinya. Mungkin sebelum kita cerita tentang sakit kanker yang Ibu alami, kemudian perjuangan yang Ibu dan Bapak jalani, saya mau dengar cerita dulu dari Bapak dan Ibu dulu nih. Awal-awalnya Bapak dan Ibu tuh ketemunya di mana sih? Saya. Sebelum nikah nih. Kita satu kantor. Jadi cinlok. Ya, kebetulan saya kerja di Tabletgo. Sebelumnya saya di Kompas 5 tahun. Kemudian pindah ke Tablet Olahraga Go. Saya di bagian redaksi. Jurnalis berarti ya Bapak ya? Gitu sih katanya. Jadi penulis, wartawan. Memang basic saya kan kuliah juga di jurnalistik. Dan ketika pindah di tahun 94-95, nah istri saya di bagian pemasaran, jadi saya yang bikin berita, dia yang jualin berita korannya gitu. Nah ya disitulah ketemunya. Cinlok. Yang menikah gitu. Kemudian putra-putri ada berapa Bapak Ibu? Ada 3, kita semua perempuan. Yang pertama tahun 96, yang kedua tahun 97, yang terakhir 2005. Yang nomor 3 yang 9 tahun dari kakaknya. Itu aja 3 perempuan. Selama dulu berkeluarga nih, sebelum Ibu divonis kanker, itu sebenarnya gaya hidup yang Bapak dan Ibu jalani itu cukup sehat gitu, misalnya pas cenderung mungkin rajin olahraga, makan dijaga, enggak stres gitu, atau gimana nih Bapak Ibu dulu? Normal aja. Biasa aja ya? Biasa aja. Kalau Ibu aktivitasnya apa Bu? Setelah menikah, tadi kan pemasaran ya? Tabloid Go. Saya sih dari awal menikah masih sempat kerja. Jadi saya resign itu di tahun 2001. Setelah resign karena apa? Karena anak-anak butuh perhatian untuk besok harus bawa ini, menyiapkan segala macam. Rumah udah mulai jauh juga. Jadi karena kebutuhan untuk anak-anak juga, saya resign di tahun 2001. Resign gitu. Dan kemudian ketika vonis itu Ibu dapatkan, berarti masih 10 tahun setelah itu ya Bu? Iya, saya kena itu sebenarnya tahun 2011 di bulan November. Itu saya udah tahu, saya bilang ini kok ada benjolan ya. Tapi saya diam aja, saya nggak mau ngomong karena takut kan. Ini benjolan apa ya gitu. Masih sebesar biji beras deh. Disimpan sendiri aja itu kayaknya. Disimpan sendiri, nggak tahu lah, udah lama-lama itu udah semenjak kena itu kan saya nggak ngomong. Tapi saya cari cari pengetahuan dulu nih tentang makanannya apa segala macam. Itu udah mulai saya jaga tuh dari makanan. Nggak lama kemudian suami tahu sendiri. Kok bisa tahu sendiri Pak? Ya kan ada sesuatu yang aneh gitu loh. Begitu kita lihat, loh ini ada sesuatu apa ini kok benjol kayak gitu kan. Nah ya akhirnya begitu ditekan sakit gitu. Ini kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan gitu loh. Makanya akhirnya saya
saya coba udahlah jangan kita katakan menduga-duga sendiri, ya mendokteri diri sendiri. Ada baiknya memang kita harus cari ke rumah sakit. Tapi masih lama ya dari November itu kita diem dulu tuh, masih diem dulu. Sekitar Januari atau Februari baru kita ke rumah sakit, dan kondisinya itu udah sekitar 2 cm dari sebiji beras ya. Itu udah 2 cm. Terus akhirnya kita ke rumah sakit, disuruh operasi apa segala macam, tapi kita nggak mau second opini dulu ke rumah sakit yang lain. Tetap jawabannya itu gitu. Terus akhirnya tetangga berkeluh kesah ke saya, Bu, saya ada benjolan gini. Sama ya. Dalam hati saya, Ibu keluh kesah, saya juga punya keluh kesah nih, saya bilang begitu. Tapi saya nggak mau ngomong juga sama tetangga saya. Saya mau berobat ke sini. Waktu itu, saya mau operasi. Oh iya Bu, saya bilang selamat ya Bu, mudah-mudahan lancar. Saya bilang begitu. Udah dia operasi apa segala macam, udah operasi. Terus akhirnya ketemu lagi kan, tetangga dia nomor 1, saya nomor 5 kan. Udah akhirnya kita ketemu di arisan apa segala macam, Bu, saya udah operasi gini, saya udah ini, tapi saya mau berobat ke sini katanya gitu, ke klinik riset kanker katanya begitu. Terus saya bilang, saya mau ikut. Saya bilang dulu sama suami. Berarti itu posisinya ibu udah tahu kalau ibu kanker juga, udah vonisnya sudah. Waktu itu kan masih benjolan ya, waktu di sekitar November sampai Desember. Tahun berapa Ibu? Tahun 2011. Nah terus akhirnya 2012 kita berani kan untuk ke rumah sakit. Nah terus kan ketemu lagi sama teman ini kan, yang tetangga ini. Terus akhirnya udah operasi segala macam. Terus akhirnya dia bilang, Bu, saya mau ke sini. Nah saya bilang, saya pengen ikut gitu ya, pengen tahu gitu kan. Karena kan tadi kan di rumah sakit kita disuruh suruh operasi apa segala macam. Saya pengen tahu, tapi saya konsultasi dulu sama bapaknya. Pak, ini ada si Bu Lina mau ke sini, boleh nggak saya ikut? Dia bilang, aku pengen ikut dong, pengen tahu dong pengobatannya seperti apa. Nah terus akhirnya diizinin, katanya gitu, izinin. Ya udah saya ikut mobilnya dia kan, dia sama suaminya sama anaknya, saya ikut. Saya belum daftar waktu itu, belum jadi pesertanya. Baru sekedar ikutan aja ya. Baru pengen tahu dulu gimana cara pengobatan. Oh gini, saya balik, udah ini saya ceritain ke suami. Ceritanya begini, ini nih kita harus pakai rompi, ini pengobatannya begini gitu kan. Gimana? Ya udah coba aja. Nah, baru bulan berikutnya kita berdua pergi ke klinik itu. Terus akhirnya dengan dulu ya modelnya kan antrinya minta ampun, banyak bener pasiennya. Dalam hati saya udah kecil dia. Aduh, bisa enggak ya? Saya bilang itu bisa enggak untuk nembus ke situ untuk daftar, karena bener-bener rebutan kan dulu gitu. Penuh bener. Terus akhirnya alhamdulillah di bulan Mei saya dapet ini kan formulir peserta apa segala macam udah saya isi semuanya, dan waktu itu inden. Alat itu inden 1 bulan. Nah jadi sekitar bulan Juni baru saya pakai alat sampai sekarang. Jadi memang setelah divonis kemudian langsung memang pengennya pengobatannya tadi itu ya, yang ngikutin tetangga. Iya, ikutin tetangga. Karena memang kita nggak mau operasi ya, kita nggak mau sinar, nggak mau kemo. Gitu. Dulu Bapak gimana Pak perasaannya Pak? Ya memang ketika ketahuan itu kan buat saya ini nggak main-main ya. Jadi ketika kita pulang dari rumah sakit di Depok ya, Mbak Gonda, dokter memvonis. Saya ingat waktu itu hari Rebo, baru dibilang Rebo, kalau mau hari Sabtu saya ada waktu, kalau memang mau dioperasi silakan. Kita baru dengar kita langsung mau lakukan tindakan. Waduh, nanti dulu saya bilang, kita baru dengar aja udah shock banget gitu loh. Akhirnya tapi abis itu kita kan coba deh kita rumah sakit yang lain, sampai kita muter ke Cibubur, kemudian yang ke mana, ke Cibinong, ya semua periksanya hasilnya sama. Ini sama Pak, nggak ada obatnya. Jadi hanya pilihannya kalau ke rumah sakit itu naik meja operasi, kemo. Cuma itu obatnya gitu. Dan kalau sinar. Untuk kalau kasus kanker seperti itu. Semua jadi, dokter pendapatnya sama. Semua dokter onkologi yang kita datengin di 4 rumah sakit, opsinya cuma itu. Akhirnya ya kita berpikir saya masih coba tahan dulu, walaupun sebetulnya dia udah lah Pak, kalau memang harus operasi. Waktu itu di Cibubur kan udah dijadwalin, udah dikasih jadwal, tinggal naik. Kok saya masih belum itu ya? Belum menerima. Aduh nanti dulu gitu loh. Yang saya pikirkan
coba deh apakah ada jalan lain gitu ya, cari referensi orang sebelum dengan klinik kita udah muter juga, muter-muter cari alternatif. Orang bilang A, kita ikutin A, ikutin B sampai Z kita ikutin. Apa aja tuh Pak misalnya? Jadi kita ke klinik yang sampai kan di saya sampai sering nonton yang namanya TV itu kan ada pengobatan alternatif yang namanya. Nah, ternyata istrinya teman saya paranin. Tapi juga ini yang jualan obat saya tahu saya bilang bukan merendahkan, tapi saya bilang kayaknya enggak deh, saya nggak yakin gitu, hanya jualan obat herbal gitu loh. Termasuk yang ada yang ke Lebak Bulus kita paranin gitu loh. Ya ternyata memang cuma jualan-jualan obat, sampai yang nggak masuk akal pun dengan obat yang bukan pengobatan tapi lebih yang katanya memindahkan sel kanker ke dalam telur. Itu kita datengin. Itu sampai kita 4 kali datang. 4 kali kita datang sampai sebetulnya saya ngelihatnya unik juga ini gitu loh. Memang walaupun ini saya anggap ini nggak masuk akal. Tapi penasaran ya Pak ya? Penasaran. Tapi sampai 4 kali. Pengen sembuh kan? Ya, karena pengen sembuh. Karena sembuh pengen itu aja. Kita datengin. Akhirnya ya ketemulah sama diajak sama Bu Lina. Begitu kita datengin, begitu diperiksa itu dengan alat yang ciptaan Pak Warsito. Saya juga coba baca referensi tentang beliau. Kayaknya ini lebih logis deh. Iya. Saya melihat itu ini yang lebih masuk akal. Masuk akal. Jadi ketika ditempelkan alat ini muncul di monitor, terus kita diskusi, ini loh Pak, wah ini ternyata ini lebih logis gitu loh, karena ini adalah sebuah temuan, sebuah alat yang memang diciptakan nggak sembarangan. Cuma orang pintar yang bisa bikin kayak begini gitu loh. Artinya ketika orang itu nggak bener, itu nggak ada risetnya, ya itu pilihan buat kita gitu loh. Akhirnya kita ambil, kita ambil pilihan ini dengan mengabaikan sisi harus naik meja operasi gitu loh. Yang saya katakan, saya saat itu seperti sedang bermain catur. Saya ngibaratkan seperti itu. Artinya yang saya harus lindungi adalah bagaimana jangan sampai raja ini mati, kan main catur begitu. Jadi supaya jangan sampai ini raja ini tumbang, artinya penjaga-penjaganya ini kan harus siap. Artinya melangkahnya harus tepat. Itu saya ibaratkan kayak gitu dalam bermain catur. Dan kali ini yang saya jagain ternyata sejauh ini masih survive gitu loh. Artinya langkah-langkah catur yang saya mainkan ini ternyata langkahnya masih benar nih gitu loh. Artinya dia masih on the track. Terus kita pantau. Sampai yang saya senangnya ketika Pak Warsito ini kan lebih objektif, lebih transparan. Tolong bawa juga ke rumah sakit umum untuk diperiksa. Ya, kita pernah bawa juga sampai ke mana Jadi yang namanya bone scan itu, yang sekali masuk ke kayak spiral gitu, keluar masuk gitu, yang dimasukin dicek tuh dari kepala sampai kaki. Titik mana aja yang jadi kena. Satu titik aja ada, dia nyebar, itu akan ketahuan. Memang sih lumayan mahal, jadi nggak bisa tuh pakai BPJS gitu loh. Jadi ya udahlah, saya bilang pokoknya diperiksa, dipastiin bahwa si CA ini cuma ada di situ aja gitu loh. Ternyata bener, hasilnya begitu diperiksa itu yang disinar masuk ke dalam itu setelah MRI. Pengobatan atau Mereka. sebelumnya? Iya, kita mereka ternyata dia adanya cuma di situ. Artinya apa? Supaya kita fokus. Oke, di sini aja. Jangan sampai kita fokus ke sini, nggak taunya dia sudah lari kemana-mana. Jadi Bu Librian ini kanker payudara, gitu ya. Saya juga sempat jenisnya dengar, juga sangat. Ya, kalau Pak Warsito bilang sini termasuk dalam kategori yang ganas. Tipenya gitu. ganas. Ya, karena jenisnya punya saya itu kayak beda. Kalau kanker payudara mungkin benjolannya satu gitu. Kalau saya enggak, dia kayak anggur, berbulir-bulir. Iya, gitu berbulir-bulir. ya. Jadi saya kanan kiri juga sebenarnya kena itu kanan kiri. Jadi di kiri itu ada 5, di kanan itu ada sekian gitu, kecil-kecil gitu. Nilainya nilainya nggak satu gitu, tapi kecil-kecil tapi banyak gitu. Dan mudah menyebar. Dan itu juga kalau Pak Warsito bilang itu nggak boleh dioperasi kalau menurut Pak Warsito, karena kalau itu juga dia akan cairannya itu yang jahat itu yang akan bisa menyebar gitu. Membuat bulir-bulir lainnya. Iya, dia akan gitu membuat ya. karena tidak satu titik. Memang ada satu titiknya yang besar, tapi dia ada
bercabangnya itu yang titik-titiknya itu yang ini. Ya syukurnya saya tidak operasi karena kan ketahuannya juga setelah beberapa kali konsul, oh ini ibu jenisnya ini, dan saya juga nggak operasi gitu. Tapi dengan tidak operasi ini, tanggapan keluarga besar, biasanya mungkin orang tua gitu, atau yang terdekat itu gimana Pak? Bisa kan banyak yang menyayangkan misalnya, atau Jadi gini, saya ini laki-laki yang dikelilingi dengan 3 wanita terdekat yang mengalami kasus yang sama. oh, Jadi istri saya, ibu mertua, ibunya dia, oh, kemudian juga ibu saya. Gitu loh. dengan jenis kanker yang Beda. sama. Oh, Berbeda. Kalau ibunya beliau itu Kanker ada usus. di kanker usus, itu udah sebesar bola tenis. Itu Udah juga menyebarnya udah udah dan telat itu. nggak ya. mau diapa-apain gitu loh. Jadi ketika kita bawa ke rumah sakit juga udah nggak mau karena takut jarum suntik. Biasanya orang tua juga Iya. menghindari yang rumah udah umur-umur sakit dan menjelang dokter 80 ya. ya. Oh, Akhirnya iya. itu pun kita bohongin bawa ke rumah sakit supaya kita tahu bener itu apa sih yang benjol di bawah pusarnya itu. Begitu kita bawa ke onkologi, pokoknya kita bujuk nggak disuntik kok Bu gitu loh. Kita begitu paksa selesai kita bawa keluar. Baru kita ngobrol, dokternya baru ngomong, nggak salah Pak katanya. Iya karena kondisinya juga udah besar Udah, ya, Pak. udah Sebesar nggak bola bisa tenis menyebar ya. kemana-mana. Udah nggak bisa Udah- diapa-apain katanya itu. menyebar Udah kemana-mana. di rumah aja kata gitu. Disuruh makan apa terserah katanya. Pokoknya yang tenang. Iya, bikin happy aja gitu ya. Ya pada akhirnya memang nggak ketolong gitu tahun berapa? 2019, 2018. Nah, dan ibu saya juga sama. Jadi ketika tahun 2012 beliau Nah, ketahuan memang itu udah ada kanker, datang ke rumah menghibur, sabar gini-gini. Padahal ibu juga udah kena. Tapi kenanya di Nggak tahu. tapi kenanya di cervix. itu tahun 2019 ya. Ya, jadi Kondisinya Bapak tahu kalau Ibu udah ketahuannya setelah bleeding. Oh, Udah bleeding, udah parah. Akhirnya kan saya tadi juga bingung mau nggak ke Warsito juga. Tapi ibu nggak mau, maunya ke Rumah sakit. di mana di Grogol. rumah sakit cancer Iya. ya kan. Jadi bawa ke sana pengobatan terus di kemo sampai habis badannya. Jadi Nggak ketolong ada juga. tolong juga. Jadi itu yang membuat akhirnya saya masa sih saya kalah 3-0 nih, dia bilang. Ya kan, saya udah kehilangan 2 nih, gitu loh. Jangan sampai nih saya kalah 3-0 gitu loh. Saya udah ibu mertua juga nggak ketolong gitu kan. Saya harus berupaya jangan sampai ini kehilangan 1 lagi gitu loh. Dan itulah yang kita upayakan. Makanya kita nggak boleh telat gitu loh. Makanya itulah yang ketika kita udah fokus di sini, ya sudah inilah yang Allah kasih jalan sini. Saya sih nggak ngebayangin kalau nurutin dia waktu itu naik meja operasi. Ya wallahualam gitu artinya Anak ya. masih kecil-kecil Iya ya kan. gitu loh. Artinya pikirannya udah ngaco aja. karena kan kalut ya Bu ya. Iya, jadi anak masih kecil gimana dia udah pikirannya ya maklum lah kalau udah kayak gitu alam sadar kita udah pasti berbicara ya. Kalau misalnya bisa operasi sembuh ya gitu. Iya, Mau kan? mau. Ya mau operasi saya kan gitu ya. melihat peluangnya itu kan kecil sekali gitu loh ya. Saya bilang udah pokoknya kita fokus dulu sama ini sampai kita lagi punya bisnis kuliner. Waktu itu kan ada beberapa kios kita punya kan, ada kios kan kita punya ada kecil-kecilan lah, ada kios bakso, somai, mie ayam gitu kita lagi rintis tuh. Tutup semua dulu. Jadi selain Fokus. jurnalis gitu Bapak dan Ibu juga berasa ya yang punya jalanin beberapa beliau bisnis gitu kuliner. Loh. Ya punya bisnis kuliner. Udah berhenti dulu. saya Udah bilang. berhenti. Kita fokus yang satu ini dulu aja karena ini nggak main-main gitu loh. Jadi karena ketika keasikan kerja waktu itu jalan ini ternyata di dalam ada yang ngegrogotin gitu loh. Jadi ya itulah hikmah yang kita dapat bahwa dengan ketemunya Pak War buat kita ya dia adalah dewa penyelamat buat kita yang dikirim Melalui Allah. Pak Warsito. Dikirim Allah untuk memberikan bukan hanya beliau tapi kan banyak orang yang tertolong. Saya membayangkan mungkin kondisinya ada seorang saintis, mereka punya berpegangan pada sains, ingin mengobati penyakit gitu. Kemudian selama ini kita tahunya yang mengobati penyakit itu medis gitu ya, di bidangnya kedokteran. Artinya sebenarnya dua-duanya itu adalah ikhtiar untuk kesembuhan pasien kanker gitu ya. Iya. Karena faktanya kan tetap saya tidak akan meninggalkan juga yang namanya medis ya. Buktinya apa? Pak War sendiri kan cukup objektif, cukup transparan supaya berimbang. Tetap ke Ada rumah sakit, medisnya. coba dicek sejauh mana sih hasil USG. Jadi supaya jangan
terfokus aja dengan beliau saja. Makanya kita juga cari pembanding dalam artian ayo coba kita cek dia lari kemana sih. Makanya kita lakukan tuh sampai medical check up. Iya, jadi kita akan lakukan double check gitu loh. Artinya ke rumah sakit kan kemarin juga kita selalu lakukan. Setiap 1 tahun sekali pasti kita kita medical check up. lakukan. Jadi ada penyeimbang gitu loh. Jadi saya juga mengabaikan ala ngapain ke rumah sakit, enggak. Tetap kita datang ke rumah sakit walaupun memang resikonya lumayan biayanya ya. Tapi buat saya itu bukan masalah. Yang penting kita jangan sampai lengah. Karena yang saya lihat Pak Warsito itu kan mengibaratkan sel kanker itu kayak sekumpulan semut yang ada di meja misalnya. Coba kita tebak gitu. Ada yang mati semua kan? Enggak. Ada yang masih ngegerogotin kayunya gitu ya. Artinya dia ada yang tidak akan itu ilustrasinya ketika kita lakukan operasi. Kan kalau dioperasikan diambil satu tumpeng kan? Tidak mungkin hanya dikorek dikit. Jadi ketika dilakukan operasi, apakah semuanya terangkat? Kan nggak jamin. Ada 1-2 sel yang mencari tempat baru, itu yang jadi masalah. Nah itulah kenapa pertimbangan saya udah jangan diutik-utik. Kita bersahabat aja sama dengan dia ada di situ. Bersahabat. Ya, jadi anggap aja dia udahlah kamu diam di situ, jangan kemana-mana. Tapi nggak usah berkembang. Iya. Jadi untuk menghambat perkembangannya dengan ciptaan alat Pak Warsito ini. Jadi alat ini sebetulnya akhirnya kan saya jadi sering presentasi ke teman-teman nih yang pada nanya, istri lu bisa tahan kayak gitu, bisa gimana caranya? Datang ke rumah, nih alatnya kayak gini, saya tunjukin alatnya. Jadi pakai alat gitu ya. Alatnya kayak apa? Ini alatnya. Saya bilang, loh dia kok kayak pelampung renang? Dia bilang, iya. Saya bilang gitu. Ini alatnya, inilah yang ibaratkan saya katakan ini handphone, ini charger, ini handphonenya istri saya, ini chargernya. Jadi kalau sampai charger ini bermasalah, dia kena masalah gitu loh. Jadi itu ibaratnya gitu. Jadi ibarat dengan handphone dengan charger itu harus terus beriringan sampai sekarang. Jadi alatnya kayak pelampung gitu. Kayak rompi. Kayak rompi. Jadi kayak rompi gitu yang dia pakai. Jadi, dan ada aliran listrik semuanya. Gitu. Itulah yang membuat ternyata kan akhirnya saya terus cermati cara kerjanya. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi ketika sel kanker itu mencoba membelah diri dengan sinar yang dihasilkan oleh alat itu listriknya, selnya pembelahannya gagal. Nah itu saya ikutin terus dengan hasil kita double check up ke rumah sakit. Oh ternyata yang tadinya segede gini ternyata hancur lebur dia, berkeping-keping gitu. Ini Minimal mati ya. Menarik ya karena ibu punya suami seorang jurnalis gitu. Jadi untuk memilih pengobatan aja dengan perspektif yang kritis gitu ya Pak ya. Tapi dulu waktu pas saat menjalani pengobatan gimana Bapak menyeimbangkan antara pekerjaan, Bapak kan pasti punya tuntutan profesi ya Pak ya sebagai jurnalis, dengan peran sebagai suami untuk mendampingi pengobatan istri. Sebetulnya sih nggak terlalu masalah ya, karena kan sebetulnya kerjaan saya itu ya fleksibel malah waktunya. Iya, saya lebih Justru simple gitu. simple. Kadang-kadang saya kan harus kerja di rumah, bahkan saya kan nulis. Ya alhamdulillah 8 buku udah saya bikin. Ya kan, jadi 8 Masih buku. bisa tetap produktif ya Bu Iya, ya. artinya kan Justru waktunya malah banyak. iya, menulis itu kan dimanapun bisa kita lakukan gitu. Artinya banyak tempat itu, tidak harus saya di kantor gitu ya. Dan sejak tahun 2015 pun saya sudah udah memutuskan tidak lagi bekerja sama orang. Artinya saya bikin media sendiri, punya media sendiri. Dan kalaupun saya harus keluar, artinya saya karena memang dipanggil di televisi kan udah hampir 15 tahunan. Artinya lebih ke situ aja, datang kerja 3 jam 4 jam selesai. Justru di saat menemani pengobatan istri malah bisa punya perusahaan sendiri gitu ya. Kalau di rumah lebih banyak. Tuh, karena kan jagain juga, karena terpenting sebetulnya dalam proses pengobatan ini adalah support orang terdekat. Iya. Gitu loh. Artinya ya dari anak, suami yakinkan gitu loh. Saya selalu bilang gini, mau ya sampai anak-anak gede punya cucu enggak gitu loh. Artinya kalau memang kayak gitu semangat gitu loh. Jangan makan ini, jangan makan itu gitu loh. Artinya harus kita yang ngalah akhirnya. Iya. Gitu kan ada sejumlah pantangan yang Pak kasih kan. Jangan makan ini ya, enggak boleh kurangin gini. Justru anak-anak malah ngikutin Malah saya. jadi enak ya, gaya hidup malah jadi lebih bagus ya Pak. Ini hari ini nggak boleh makan ini, mami istilahnya nggak boleh makan ayam. Anak-anak ikut nggak makan ayam, atau makan di resto. Saya selalu pilihnya sayur aja. Terus anak-anak ya udah ngikut aja. Jadi malah mereka Kebawa juga gaya hidup ikutan yang sehat. Ya, gitu. Artinya kita salah satu bentuk supportnya seperti itu. Artinya dengan kondisi yang sekarang sudah terjadi, kita
Pastinya bersyukurlah dengan yang ini buat saya adalah second life ya buat melihat dia. Ketika Allah memberikan kesempatan untuk hidup kedua, ya ini yang harus dimaksimalkan. Artinya sudah semakin dekat dengan orang. Itu buat kemarin itu saya bilang itu bukan cobaan, bukan itu anugerah yang Allah kasih. Anugerah Allah kasih supaya kita semakin dekat dengan beliau, supaya kita ingat gitu loh bahwa apalagi juga banyak yang akhirnya gagal dalam perjuangan untuk bertarung melawan ini, yaitu buat kita adalah satu ini ya ingatan bahwa kita bisa menang kok gitu loh. Kita bisa menang kok dalam pertarungan ini, tapi kembali lagi bahwa kita harus yakin Allah pasti kasih jalan gitu, selama kita mau usaha. Kalau Bapak mungkin kan nggak mengalami langsung sebagai penyintas kanker ya, saya mau nanya, kalau ibu sendiri dengan kondisi ibu mertua, ibu sendiri, terus kemudian merasa lalu selanjutnya saya gitu, kok jadi saya juga kena, itu gimana ibu mengelola perasaan dan emosi saat itu? Sebenarnya kan yang awal terkena kan adalah saya. Oh gitu ya? Ya kan ke saya baru tahu ibu saya kena kanker di 2018 dan itu waktunya nggak sampai setahun, ibu saya udah nggak ada. Sama juga ibu mertua juga tahun 2019 itu juga nggak sampai setahun juga nggak ada. Jadi awal sebenarnya di saya nih gitu, makanya saya kadang-kadang suka kecil gitu hatinya, aduh gitu kan. Kadang-kadang juga ada di grup si ini almarhum, kadang-kadang saya udah nggak mau baca gitu karena jadi bikin saya down gitu kan. Saya nggak mau baca, bukannya saya nggak mau komen di suatu grupnya itu ya, lebih baik saya nggak usah baca, tapi kalau ada pengetahuan saya baca gitu aja, udah itu aja sih pokoknya. Kalau saya motivasinya yaitu tadi anak-anak, dari suami juga ya, sama pola pikir. Terus juga suami juga nggak pernah ngelarang, istilahnya saya mau kemana mau healing gitu. Zaman sekarang kan healingnya mama ya udah silakan. Itu kan juga suatu penghiburan juga kan buat saya, ketemu teman-teman ya, pola pikir yang tadi jadi positif, itu aja sih. Kalau itu kan tadi dari perspektif ibu ya, kalau Bapak ngelola emosi gimana Pak? Kan mungkin Bapak tadi nggak ngalamin ya, tapi Bapak sendiri tahu resikonya tuh besar. Kalau ini yang penting intinya nggak boleh panik gitu loh. Ketika kita panik pasti kan emosi kita naik gitu. Itu yang selalu saya berusaha untuk lebih tenang gitu loh. Jadi sabar banget. Sabar. Jadi dihadapi sesuatu masalah itu dengan tenang gitu loh. Oh ini masalahnya ini, artinya solusinya seperti apa gitu loh. Jadi dengan nggak gegabah lah gitu loh. Karena kalau kita yang saya katakan di awal tadi, kalau sampai kita gegabah waktu itu lakukan operasi, ya mungkin dia nggak akan duduk di sini sekarang gitu loh. Itulah. Jadi yang saya bilang kalau salah melangkah ini bisa berbahaya gitu loh. Karena kan case-nya banyak banget gitu loh. Udah ibu saya, ibu mertua, anak buah saya di kantor juga kena kasus. Itu hitungannya nggak sampai 6 bulan. Gitu kena di ini sini apa namanya? Steroid. Iya. Aduh, umur masih 36 tahun, Pak. Padahal atlet, tapi begitu kena tumbang, saya bilang, aduh, di tempat yang sama ibu nggak ada itu di rumah sakit rumah sakit yang sama. Waduh, ini pokoknya banyak kasus yang istilahnya yang pada tumbang gitu segala macam. Jadi ya motivasi aja kita, aku bisa gitu aja. Gitu. Yang penting semua dihadapi dengan positive thinking, semua bersarah pada Allah gitu loh. Itulah yang buah dari kesabaran kita. Jangan ini Allah tunjukin nih jalannya ke sini loh. Gitu. Ternyata memang alhamdulillah sudah masuk ke tahun 13 ketahuan dari tahun 2011. Dari 11 sih ketahuannya dari 11. Cuma kan pakai alat ini baru tahun 2012. Sebetulnya kan sel kanker itu kan sudah ada di dalam tubuh kita, katakanlah mulai dari stadium 1 mungkin sudah dari 2009. Belum terasa. Ya itu yang saya katakan jahatnya sel kanker itu. Kalau masih kecil stadium 1 dia anteng, nggak ganggu gitu ya. Stadium 2 juga diem gitu loh. Nah dia mulai menunjukkan aksinya tuh ketika masuk di ketiga. Ada tuh. Ya mulai, saya ngelihatnya gejalanya ketika misalnya lagi datang haid, itu kan kontraksi. Iya. Kontraksi tuh. Itu salah makan aja juga saya. Kontraksi. Nah, salah makan udah kena. Langsung kayak nyut-nyutan itu di payudaranya. Itu sudah mengganggu banget nggak? Sampai mengganggu banget atau cuma nyut-nyutan aja?
Waktu itu pokoknya selama 5 tahun ke bawah ya pemakaian 5 tahun pemakaian itu saya tuh masih yang bermasalah gitu, entah tuh sakit, entah tuh pokoknya tidurnya nggak nyaman itu masih itu. Nah selama 5 tahun itu aja saya nggak pakai bra, saya selalu pakai rompi itu aja saya pakai itu 16 jam, hitung 24 jam sehari, 16 jam kepotong hanya 8 jam ya. 8 jam itu saya siapin untuk ngecas ngecas baterainya, saya mandi, saya kebut ini yang bisa nggak pakai gitu ya. Nggak pakai itu. Setelah itu saya pakai kemana selama 5 tahun saya nggak pakai bra, kemana-mana saya pakai sampai ke bandara pun kan bunyi itu alat itu bunyi. Bu ini apa? Jangan saya teroris kan, karena rompinya kayak teroris. maaf aja ya maaf ya gitu kan. Jadi kok bunyi? Saya bilang ibu ini apa? Bilang alat terapi cancer. Saya langsung jawabnya dengan ketus saja, cancer. Dalam hati kamu mau mau cancer. Saya begitu kan. Saya lagi berobat gitu ya. Itu beberapa kali di bandara tuh selalu gitu. Sampai ke mall pun juga kan suka bunyi kan. Di mall juga bunyi. Atau kalau di mall kan nggak terlalu ditanya. Cuma yang kayak tadi bandara atau tempat yang penting gitu. Saya mah pede aja udah pokoknya. Jadi rompi itu kan adanya di luar. Ya kan adanya kelihatan di luar. Ya, jadi kelihatan walaupun kita pakai hijab juga tetap aja kelihatan, tapi saya udah pede aja kemana-mana udah walaupun gerah segala macam udah 16 jam itu udah semangat untuk sembuh kan. Udah saya lewatin setelah 5 tahun. Jadi dari 2011 sampai 2016 lah ya. Nah, itu udah pantangan makan juga saya lakukan, nggak boleh. Apa aja Bu pantangan makannya? Yang jelas seafood. Ya, yang enak apa? Yang jelas seafood. Seafood enggak. Ayam aja saya itu nggak boleh. Bakso itu olahan ya. Olahan. Kalau ayam itu kenapa ya? Mungkin karena lemaknya kan suntik kan, katanya kalau begitu kan. Kalau mau ayam kampung gitu. Lebih banyak ke sayuran aja. Ikan pun cari yang hidup. Jadi MSG, proteinnya dari ikan gitu ya. Ikan pun juga kita pilih, nggak boleh yang dia pakai pakannya pelet ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau ya ikan terdalam kayak salmon segala macam. Ikan-ikan biasa yang piaraan lele gitu tuh justru nggak boleh karena dia kan pakai pelet gitu kan. Kalaupun gurame kita sempat ya waktu itu miara sendiri. Gurame miara sendiri karena kita tahu pakannya kan. Jadi kita boleh kita makan. Kayak telur aja sih itu masih boleh lah. Pokoknya yang kebanyakan protein, dan kebenaran kan saya kan hormonnya tuh nggak stabil. Jadi hormon saya tuh terlalu tinggi jadi kan mungkin ya jadi cenderung untuk jadi CA-nya itu. Nah sekarang kan saya udah alhamdulillah udah selesai. Udah selesai menopause ya, udah menopause. Nah kemarin waktu MCU itu juga bingung. MCU juga, Bu ini kok pipih katanya gitu. Ini udah mulai pipih kok ukurannya udah mengecil. Selnya, sel kankernya. Ditanya juga sama radiologi, Ibu masih menopause? Udah enggak. Oh mungkin itu juga Bu, kali dari hormonnya juga bisa karena turun gitu kan. Oh ya udah. Jadi kanker ini juga dipengaruhi sama hormonal. Iya, makanya kita tidak boleh memakan makanan yang mengandung protein tinggi gitu. Karena mempengaruhi hormon kita. Iya, kayak tadi kan seafood gitu kan juga nggak boleh. Jadi sebelum menopause itu sangat ngaruh ya Bu ya. Ngaruh sampai akhirnya kita berpikiran steril ya gitu loh kan. Kalau steril kan menghentikan semuanya itu, tapi kan kita kan nggak boleh dalam agama saya nggak boleh untuk steril gitu kan. Yaudah deh bertahan gitu. Akhirnya tadinya udah mau steril karena untuk menghentikan hormon itu kan. Jadi ya udah keputusan udah deh jalan aja, udah umur sekian juga gitu kan. Untuk mengontrol hormonal itu selain tadi pola makan ada lagi nggak Bu? Emosi yang dilakukan. Emosi itu kadang-kadang kita kan di bawah alam sadar kita kan kadang-kadang suka aduh gimana sih nih, panik lah segala macam, ada masalah itu semua pasti kan ada ya itu tadi akhirnya alhamdulillah dari suami juga bisa menenangkan tadi. Udah nggak usah ini ya udah istighfar aja itu aja sih dari pola makan, gaya hidupnya, terus juga itu mengelola emosi stresnya, makanan itu aja udah. Selain itu ada nggak yang berubah misalnya dari sisi kepribadian atau dari bagaimana Bapak dan Ibu memandang hidup
di masa itu gitu. Mungkin dulu masih suka emosian, kalau mungkin sekarang hidupnya sudah membentuk Bapak lebih baik atau mungkin lebih bijaksana gitu Bapak dan Ibu, apa yang berubah? Gak ada sih ya. Nggak ada. Saya sih kan easy going aja ya. Artinya jalanin hidup itu ya sudah, pokoknya yang Allah kasih kita nikmatin, kita syukurin gitu. Nggak usah ngoyo-ngoyo banget gitu loh. Yakin aja lah Allah tuh sudah punya rencana kok untuk hidup kita gitu loh. Ya kalau misalnya dia kadang-kadang emosinya stabil, gini, namanya rumah tangga itu kadang-kadang kan marah gitu loh. Buat saya kalau ketika marah ya kita diam aja. Nggak usah gitu. Kalau saya lagi ngomel udah diam aja, dia udah tahu. Diam aja. Udah sendiri. Tadi Karena berhenti gitu sendiri. aja. Jadi nggak usah gitu. Kenapa? Kalau udah api disiram lagi sama bensin jadi, ya kan gitu. Jadi kita nikmatin aja, diemin, pokoknya ya sudah. Pokoknya yang penting juga ketika lagi ada masalah, selalu coba akan carikan solusi yang supaya nggak membuat panik. Namanya hidup kan pasti punya masalah. Tapi bagaimana masalah itu kita kelola, jangan sampai akhirnya bikin tambah masalah buat kita gitu loh. Semua kita hadapin dengan tenang, selama kita bisa jalanin, yakinlah Allah, saya yakin benar kok, Allah kasih jalan kok, gitu loh. Jadi Allah ya kasih penyakit pasti ada obatnya. betul, itu yang kita jalanin. Ketika orang lain juga banyak, apalagi juga kan yang kasus-kasus seperti ini, yang tetangga kita aja ada yang lebih muda nih, 2 rumah di sebelah kiri kita, umur masih 30 tahunan, kena hitungannya nggak lama. Bukan nggak lama, nggak sampai setahun. Nggak nyampe setahun lewat juga. Anak 4 coba masih kecil-kecil. Saya juga bayang, ya Allah masalah masih kecil-kecil kayak gitu. Ternyata Allah sudah ya terlambat gitu loh. Yang itulah ketika dia terlambat lakukan keputusan yang tepat, ya akhirnya gitu. Tapi itu memang buat saya qadarullah. Semua Allah yang atur. Itu kan Bapak nih yang memang sudah easy going dari dulu. Kalau Ibu gimana Bu? Ada perubahan gak Bu? Secara kepribadian, secara bagaimana Ibu memandang hidup? Kalau secara kepribadian pasti banget dulu. Ya memang dulu kan karena anak-anak masih kecil ya, mikirnya, aduh kalau ditinggalin, mikirnya udah yang enggak apa segala macam. Ya berjalannya waktu, saya punya teman-teman yang baik, juga dengan kajian-kajian juga ada ilmu, juga dari saudara-saudara juga segala macam juga mendukung, ya kan. Ya sekarang juga anak-anak udah makin besar, udah ada yang kerja semua. Ya udah, saya nikmatin hidup aja udah. Sekarang ini udah pokoknya menikmati hari tua dengan sebaik-baiknya aja, dan sakitnya saya ini udahlah, ini sahabat, itu aja. Berarti kan 5 tahun pertama saja ya pas pengobatan itu baru terasanya setelah 5 tahun. 5 tahun berjalan. Nah, setelah 5 tahun berjalan saya dikurangi tuh dari pemakaian 16 jam, waktu itu 4 jam. 4 jam, sekarang dikurangin lagi 2,5 jam. Oh, masih pakai sekarang? Masih sampai sekarang. Jadi istilahnya selama seumur saya ini, pokoknya sepanjang umur saya itu terus menemani saya, walaupun nilainya cuma 2,5 jam sehari gitu. Itu udah jauh berkurang dari tadi yang 16 jam ya, 16 jam sehari kan. Sekarang ya sambil tidur saya pakai itu aja. Jadi tidur saya pakai itu. Kalau aja. Menurut pemeriksaan medis, jadi selnya itu masih ada tapi memipih tadi kata Ibu atau selnya padatnya itu bentuknya itu masih ada, cuma dia udah mati, itu aja, sudah mati. Sudah nggak ganas gitu? Ya, nggak ganas. pokoknya buat Pokoknya saya udah mati. dia hanya ada di situ aja. Ada di situ, tetap di situ. Dia terlokalisir dengan bantuan alat ciptaan Pak Warsito ini, dia nggak nyebar kemana-mana. Yang saya bilang gitu, saya selalu jelasin ke teman-teman yang bertanya, jangan salah ya, alat ini bukan menyembuhkan. Jadi jangan salah persepsi, tapi alat ini diciptakan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker. Jadi ketika Anda pakai alat ini, si sel kanker ini mencoba membelah, dia akan gagal. Gitu. Nanti kan dibantu lagi dengan asupan-asupan makanan yang memang menunjang supaya obat-obatan ya kan macam-macam kan, pola makan terutama yang harus dijaga. Itu kan Pak Warsito tidak memberikan obat. Dia hanya menciptakan alat. Pakai alat ini, tolong dijaga makannya. Jangan makan yang ini jangan ya gitu loh. Nah, itu yang kita jagain selama ini. Alat dipakai terus. Bahkan ketika saya berusaha betul jangan sampai alat ini tiba-tiba tidak berfungsi. Sementara misalnya kita kan datang ke sini kan sebulan sekali, 3 bulan sekali. Iya. Saya dapat akhirnya ketahui bagaimana sih mengetahui alat ini berfungsi atau tidak. Itu nggak sengaja.
Yang tadi bilang itu kayak charger gitu ya Pak Iya, ya. jadi kita naik mobil nih, saya lagi naik mobil nyetir radio, ini kok suaranya rusak semua nih radio gelombangnya. Ternyata dia lagi pakai alat. Jadi sebenarnya sih dari situ aja kita udah Gelombang ya? gelombang. Sorry. Jadi kalau coba matiin dulu, begitu matiin bening. Oke. Jadi sesederhana itu kita tahu alat ini berfungsi atau tidak. Jadi ketika kita naik mobil, alat ini radio kita hidupin, alat kita hidupin, bunyi dia langsung rusak tuh suara radio. Nah itu menandakan bahwa alat ini normal yang dia pakai. Gitu. Jadi kita nggak sesederhana itu dan semurah itu, ternyata Allah kasih jalan gitu. Nggak sengaja itu juga. Nggak sengaja gitu loh. Jadi ya kan tadinya was-was dia pakai itu alat berfungsi apa enggak, kan takutnya dia tidur Karena gerasan. cuma dipakai doang ya Pak ya, nggak ada. Dia tidur Yang kan. dirasa gimana Bu? Nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada apa. Tapi memang kalau kalau pakai alat itu memang bantuannya pasti pakai AC. Oh gerah. Karena kan gerah ya, karena kita tebal juga itu kan. tebal. Kita juga menghindari keluar keringat juga banyak juga itu kan, maksudnya biar adem, kita juga nyaman, kita juga sambil tiduran juga nyaman, sambil nonton TV atau baca buku apa segala macam itu lebih nyaman lagi tiduran sih. Ya alhamdulillah setelah 16 jam Iya, lalu. pakai Kalau dulu hiburan. 16 jam yang saya pakai itu 16 ya kemana-mana, mau ke pasar, mau ke antar jemput anak, mau apa segala macam itu kegerahan gerah-gerah dan itu sering koslet. Karena apa dulu bahannya rompinya itu kan bahannya bukan yang sekarang waterproof itu ya, yang apa anti keringat gitu kan. Kalau dulu kan bahan kayak gini lah, kayak gini nih, nyerap keringat. Nah itu sering-sering rusak. Karena apa? Rusaknya karena keringat saya sendiri. Karena kan saya aktivitasnya kan di luar apa segala macam. Nah setelah kemajuan dari teknologinya, akhirnya berubah menjadi yang anti keringat itu. Nah itu udah saya pakai alat rompi ini udah berapa tahun saya belum ganti apapun. Karena ya itu tadi terciptanya dengan anti keringat itu tadi ya, mungkin ya paling rusak-rusak di di chargernya atau itu aja. Terus merasanya taunya kita sudah lebih sehat itu gimana Bu? Apa tadi keringetan doang? Merasa sehatnya ya saya tidak merasakan sakit nyut-nyutan yang di lokasinya. Gejalanya itu nggak dirasakannya. Terus juga kan kadang-kadang juga kita emosinya juga kan kadang-kadang suka aduh sini karena saya dibawa tenang itu tadi kan. Terus juga kalau seandainya kalau udah mulai salah makan, nah itu bisa tuh memicu jadi nyut-nyutan lagi apa segala macam sakit. Itu aja pokoknya itu aja deh dihindari. Kalau saya sih teman-teman nih bilang gini, kamu kok berubah sih, dulu tahun begini mukanya pucat hitam apa segala macam gitu kan. Itu masih pengobatan ya? Itu masih pengobatan ya, karena dulu kan istilahnya saya lesu apa segala macam, nggak punya semangat hidup tapi karena udah adanya ya udahlah easy going aja kata bapaknya, udah jadinya ya udah muka sekarang ini cerah banget sih gini. Ya itu tadi kan karena kamu juga ngajak saya healing gitu aja sih. Itu aja pola pikir yang ini aja lah, positif. Kita juga kemana-mana alhamdulillah nggak dilarang gitu aja, selama bisa terjangkau ya gitu aja. Dan makannya juga sekarang udah apa aja. Jadi yang tadinya dilarang seafood udah, tapi kira-kira. Iya dikira-kira, ditakar aja ya, ditakar. Sesuatu yang berlebihan kan nggak boleh. Yang penting dulu kan penasaran nih udah lama nggak boleh gitu deh. Sekarang nyobain lagi. Udah mulai makan bakso lagi gitu ya. Tapi dikira-kira. Tapi tetap polanya nggak, udah jangan terlalu berlebihan, cuma sedikit ya udahlah 1, 2. Ya, alhamdulillah sih jalan sudah artinya gini. Sebetulnya kalau orang kena cancer itu gampang kok melihatnya aja. Itu dari gestur ya. Dari lihatan. Itu ibarat kayak pohon yang udah sebulan nggak disiram. Itu orang yang kena cancer makin layu kan kelihatannya. Dari raut wajah sama tubuh itu kelihatan. Karena apa? Karena sel sehat itu kan dimakan terus kan maksudnya. Akhirnya kan kelihatan layu. Karena itu yang saya lihat dari ibu saya sampai mertua, sampai dari gemuk sampai akhirnya tinggal tulang aja gitu loh. Jadi kalau saya ngelihat istri udah kelihatan segar gitu ya, sebetulnya alhamdulillah dia sudah bisa memenangkan pertarungan ini gitu loh. Insya Allah bisa ya, sampai selamat nih Bapak panjang. dan Ibu. Amin. Sudah bisa duduk di depan kita menceritakan kisah pengalamannya. Terakhir nih, kalau Bapak mungkin orangnya memang easy going gitu. Tapi kita nggak tahu Pak, orang-orang di luar sana mungkin yang dia juga pasangannya atau mungkin ibunya, mertuanya
itu punya kasus yang sama, Bapak punya pesan apa gitu supaya bisa lebih kuat menghadapi hidup dan perjalanan ke depannya? Ya, ke teman-teman yang punya masalah seperti ini sih saya sudah bilang, pertama jangan panik dulu. Kemudian didukung mereka. Kemudian juga harus saya coba saya punya ini loh, yang saya lakukan adalah pakai alat ciptaan Pak Warsito. Ya, yang kita sampaikan adalah testimoni gitu loh. Artinya bukan ini loh, kasusnya adalah istri saya sendiri gitu. Dan kita juga ceritain bahwa pengobatannya tuh gini loh, nggak terlalu menyeramkan apa segala macam. Ini kan cuma pakai rompi yang istilahnya cuma kayak disetrum mematikan titik pusatnya mana nih gitu kan. Juga alat-alatnya juga berbeda-beda. Maksudnya kalau saya di sebelah kiri berarti di fokusnya mungkin di sebelah kiri gitu. Kayak gitu aja sih, nggak usah ditakutin. Pokoknya setiap ada teman ada apa kita selalu sharing, cobalah ke sini. Ya, semua itu adalah pilihan ya, pilihan dia mau berobat kemana-mana itu adalah pilihan. Yang penting kita sudah kasih masukan ke dia, masalah dia mau atau tidak, ya penting itu pilihan aja lah, gitu aja. Dan pastinya harus sabar. Karena ada yang marah-marah, udah pakai 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Waduh, saya bilang, saya deketin, bilang gitu. Baru berapa lama pakai 2 bulan? Saya panggil gitu. Ini istri saya udah 12 tahun. 12 tahun dia bilang gitu. Ya, artinya penyakit ini tidak tiba-tiba datang, Pak. Artinya ini kan rangkaian dari pola hidup yang dijalani istri Bapak. Jadi kena kayak begini, yang menjalani juga harus sabar. Yang saya bilang, Bapak jangan panik. Kalau Bapak panik, istri Bapak tambah panik, gitu loh. Jadi yang Bapak sendiri harus bisa kontrol gitu emosi sendiri. Jadi ketika Bapak bisa nenangin istri, maka dia akan tenang. Tapi kalau Bapak panik, dia akan makin panik. Kuncinya di situ, gitu loh. Ya akhirnya dia juga sabar Pak. Dia bilang, anggap ini semua yang dari Allah. Jadi kalau memang Bapak mau jalanin yang sabar, insya Allah ada jalannya kok. Yang mudah-mudahan ini jalan yang dikasih, gitu loh. Karena saya ngomong bukan sembarang, tapi ini ada buktinya. Iya, itu tadi juga kalau seandainya kalau memang ada pasien yang memang dia mau operasi, ya udah. Kalau memang sudah terlanjur operasi, ada teman saya itu teman yang satu kantor kita juga, dia kena operasi, udah operasi, tapi dia nggak ngomong ke saya kalau dia tuh kena payudara juga. Nah terus udah setelah operasi dia baru ngomong ke saya. Berobat di mana? Dia bilang begitu. Saya kesini. Udah Mbak, aku bilang gitu. Udah. Sekarang itu udah operasi kan, udah berjalan kan, udah nggak usah kemo, datanglah ke klinik riset kanker. Saya bilang begitu. Coba nih. Alhamdulillah dia datang. Sekarang sehat walafiat. Boleh ya, pokoknya istilah boleh operasi boleh, tapi saya sarankan pakailah setelah operasi itu pakailah alat itu gitu. Artinya sebenarnya balik ke pilihan masing-masing. Ya. Tapi kalau ibu dan bapak menurut pengalaman yang sudah dijalani nih, mungkin selnya itu bisa diangkat lewat operasi, tapi untuk recovery-nya, penyembuhannya mungkin bisa ada alternatif lain berupa tadi ya, tadi rompi dari klinik riset kanker gitu ya. Kalau saya kan nggak operasi, nggak kemo, nggak sinar. Saya pure dengan alat rompi klinik riset kanker itu aja, pure udah itu aja. Sama tadi 2 arah itu tadi MCU setiap tahun sekali, karena untuk melihat hasilnya dari kedua sisi ya. Untuk maintain ya. Maintain itu aja. Ibu kan sudah menang kata bapak nih. Selamat ibu sudah menang. Ini saya malah mau dengar ibu kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke bapak, karena ibu dan bapak sudah memenangkan perjalanan panjang berjuang melawan penyakit ini. Ada sesuatu nggak yang mau disampaikan ke bapak? Ya, disampaikannya terima kasih atas supportnya. Jadi nangis tadi. Ya pokoknya selama ini kan supportnya kan pasti dari suami, dari anak-anak segala macam. Itu support yang luar biasa. Kemana saya mau selalu diikutin. Saya mau ini, saya selalu diikutin. Itu aja sih support dari suami. Terima kasih banyak udah mendampingi selama ini. Mudah-mudahan bisa melewati terus dengan baik. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya dapat banyak banget pelajaran, terutama sih tentang ketenangan dalam menghadapi situasi apapun, dan juga support dari orang terdekat yang benar-benar mempengaruhi pilihan hidup kita ke depannya. Baik, sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu di Cancer Survivor selanjutnya. Salam. And this is their story.